Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laini Mulia Rahmawati, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1, dengan NIM 23CI10003. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Tugas saya yaitu mereview sebuah film. Nah, dalam video ini saya akan mereview sebuah film dengan mengacu pada materi-materi yang sudah dipelajari selama perkuliahan 1 semester ini. Pada film ini menceritakan seorang anak yang bernama Chang Ziqi. Nah, saat di kelas, Ziqi itu tidak dapat mengontrol emosinya atau kurang bisa mengendalikan emosi. Nah, hal ini tuh biasanya disebut dengan istilah tantrum. Tantrum sendiri yaitu meledak atau meluapnya sebuah emosi. Seseorang yang biasanya mengalami tantrum itu biasanya anak-anak. Nah, anak-anak ini yang sedang mengalami tantrum itu akan memberikan efek kadang teriak-teriak, kadang ngomel-ngomel, atau sikap keras kepala lainnya yang itu berhubungan dengan emosi. Nah, bisa kita lihat Ziqi di sini itu sering teriak-teriak, sering lari-larian, sering membuat keadaan kelas itu menjadi kurang efektif. Nah, hal ini itu termasuk ke dalam teori keberagaman siswa. Selanjutnya, peran guru di sini itu juga sangat penting. Nah, bisa kita lihat di sini Ziqi itu kembali membuat suasana kelas menjadi ricuh dan berakhirlah Ziqi dan teman-temannya itu berantem. Nah, di sini gurunya itu yang bernama Guru Lin berusaha menenangkan dan melerai pertikaian antara Ziqi dan temannya tersebut. Dan kemudian Guru Lin itu berusaha membuat suasana menjadi nyaman dengan menyuruh Ziqi dan teman-temannya itu kembali berbaikan dan saling memaafkan. Nah, di sini Guru Lin itu sangat pandai menenangkan dan membuat hatinya Ziqi itu luluh dengan kata-kata Guru Lin. Kemudian Ziqi itu menuruti perintah apa yang dikatakan Guru Lin. Nah, hal tersebut itu membuat suasana kelas menjadi sangat tidak efisien dan mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas karena pertikaian antara Ziqi dan teman-temannya. Hal ini itu masuk ke dalam teori keberagaman siswa tentang guru dalam menghadapi keberagaman siswa dan teori pembelajaran lingkungan yang efisien pada bab 11 jilid 2 di buku Robert E. Savin. Pada saat jam olahraga dimulai, di situ Guru Lin dan para siswa-siswinya itu pergi ke lapangan untuk bermain bola. Mereka di sana bermain bola. Kemudian saat Ziqi akan melempar bola ke arah Guru Lin, bola yang dilempar Ziqi itu salah sasaran dan mengenai kepala teman perempuannya Ziqi. Nah, di saat itulah Ziqi di situ sangat merasa bersalah karena Ziqi tidak sengaja melukai kepala teman perempuannya tersebut. Nah, pada saat teman perempuannya Ziqi itu dibawa ke ruang UKS, dan di saat itulah kemudian Guru Lin itu mencari-cari keberadaannya Ziqi. Kemudian Guru Lin itu melihat Ziqi sedang memukul-mukulkan kepalanya kepada pohon yang ada di depannya itu. Dan di situ Ziqi juga berteriak bahwa Ziqi itu tidak sengaja melakukan hal tersebut. Di situ Ziqi berteriak sambil menangis-nangis dan terus membenturkan kepalanya ke pohon tersebut.
Di rumah, ibu dan ayahnya Siji itu saling berbicara. Ibunya Siji itu menyarankan kepada ayahnya Siji agar Siji itu dibawa ke dokter. Tapi ayahnya Siji itu berkata lain. Ayahnya Siji itu beranggapan bahwa Siji itu anak yang wajar. Kemudian ayahnya Siji itu bersikeras agar Siji itu tidak dibawa ke dokter. Nah, pada saat itulah ayahnya Siji kemudian meluap. Ayahnya Siji marah. Nah, kemudian ayahnya Siji itu datang ke kamar Siji. Saat Siji belajar di kamar, kemudian ayahnya itu memberi tawaran tapi ayahnya Siji itu menyuruh agar Siji itu pindah sekolah, dipindahkan dari sekolah sebelumnya ke sekolah lain. Tapi Siji itu tidak mau. Siji itu bersikeras agar Siji itu tetap bersekolah di sekolah lamanya dengan Guru Lin, karena Siji itu sudah nyaman dengan pengajaran yang diberikan oleh Guru Lin, karena di situ Guru Lin itu sangat sabar dan sangat memotivasi Siji dengan kata-katanya, juga dengan kesabaran Guru Lin untuk menghadapi Siji. Tersebut itu masuk pada teori ke-9, yaitu mengakomodasikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Pada bab cara mengindividualisasikan pengajaran, yaitu pengajaran pribadi orang dewasa. Pengajaran oleh orang dewasa pada anak-anak itu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang paling efektif dilakukan. Sebagai orang tua, sebaiknya memberi pengajaran dan memberikan contoh kepada anak-anaknya hal yang baik dan positif. Nah, hal ini itu perlu adanya kerjasama antara kedua orang tua. Jadi, tidak hanya ibu yang mendidik anak atau ayah yang mendidik anak, melainkan sebagai orang tua, yaitu ibu dan ayah, harus sama-sama membimbing dan mendidik sama-sama mendidik anaknya. Pada suatu hari, Guru Lin itu mengundang ayahnya Siji untuk datang ke sekolah. Nah, di sini Guru Lin itu memberitahu dan menasehati ayah Siji tentang apa yang seharusnya dilakukan yang terbaik untuk Siji oleh ayahnya. Bahwa Siji itu butuh sosok figur seorang ayah di hidupnya, bukan hanya seorang ibu yang selalu ada di samping Siji, tetapi seharusnya ada kedua orang tuanya. Nah, disitulah kemudian keadaan semua itu membaik seperti apa yang diharapkan. Ayahnya Siji sadar akan semuanya dan membaiknya keadaan Siji. Sekian review film dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.